Attention, conversation is on. Ibu-ibu ini begitu setia 45 tahun di Pregolan. Yang pertama karena pengajaran, yang kedua karena memang liturgi yang ada gitu ya Bu Hermin. Lalu Bu Farida karena memang ada komunitas di situ sehingga merasa nyaman untuk bergereja gitu ya di GKI Pregolan. Nah, begitu kita masuk ke pelayanan, biasanya kan ada ungkapan klasik ya. Dalam pelayanan itu pasti ada harga yang harus dibayar gitu kan. Dalam pelayanan. Nah, Bu Hermin masuk ke komisi senior mulai kapan, Bu? Selain Tabita tadi, Bu. Oh, saya mulai tahun 2008. 2008. Sebagai ketua, Bu, enggak ya? Belum. Oh, belum ya, Bu. Sebagai penulis, sekretaris. Berarti di pengurus itu saya sekarang 12 tahun ya, Bu? Iya, 12 tahun. 4 periode. 12 tahun lama. Bulan ini, Oktober ya. Oh, lama ya, Bu? 4 tahun ya? Tahan ya, Bu? Tahan. Oke, Bu, harga apa yang Ibu bayar, Bu? Dalam artian selain waktu, komitmen, kira-kira apa, Bu, yang Ibu merasa, ya ini resiko pelayanan yang harus saya ambil gitu? Ya gini, kita itu kalau memang sudah mantap ditentukan di situ, Tuhan menempatkan kita di situ, ya kita harus melayani itu dengan sukacita. Itu kalau saya seperti itu. Jadi apapun keadaannya kita harus bisa mengerti seperti itu. Karena ini pelayanan di senior kan orang tua-tua. Ya, Bu, betul. Awal saya masuk di situ tuh banyak orang tuh, karena saya waktu itu masih umur 50-an ya, 50 lebih. Mereka, kamu umur segini kok udah mau melayani orang tua-tua seperti itu kan, mereka ya gimana gitu ya. Tapi saya berpikir kalau Tuhan sudah menempatkan saya di sini, saya juga harus mengambil risiko itu, apapun risiko itu, kayak gitu. Jadi kalau waktu itu awal-awal pelayanan masih dipanggil tuh lansia muda seperti kayak gitu. Jadi, ada lansia muda, ada lansia senior. Yang mana sih bener? Ini lansia muda katanya, tapi saya sudah, yaitu saya berkomitmen kalau saya pelayanan harus saya melayani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh ya seperti itu. Susah nggak, Bu, ngatur bukan yang lansia muda, Bu, yang lansia senior, Bu? Susah nggak, Bu? Enggak juga sih. Enggak ya. Itu karena sudah ada pedoman tadi, kita melayani dengan sukacita. Jadi mereka apapun itu mereka ya kita tuh sudah maklumi bahwa mereka itu sudah adalah orang-orang tua yang kita juga harus dukung mereka dalam keadaan mungkin mereka susah atau mereka sakit. Ya kita juga harus mendoakan, melawat mereka ya seperti itu. Jadi istilahnya Ibu ini merasa bahwa menganggap bahwa para lansia pada saat itu ya sebagai orang tua gitu ya, Bu, yang harus kita rawat sendiri, gitu ya. Oke, berarti rasa memilikinya cukup besar, Bu Hermin, kalau gitu. Iya, saya berkomitmen seperti itu, Pak. Karena memang kita kan di lansia ini, di senior ini ya, kita mempunyai tujuan sebetulnya gitu kan. Mereka ini kebanyakan orang tua-tua ini kan di rumah sendiri, kebanyakan seperti itu. Anak-anaknya sudah berkeluarga, anaknya sudah keluar kota, keluar negeri. Mereka itu sendirian, mungkin dengan pembantu atau dengan suster. Dan di situ kan mereka nggak bisa untuk terus membicarakan tentang isi hatinya, tentang apa kemauannya gitu. Jadi disitulah kita itu menghampiri mereka, mengajak mereka untuk kita adakan satu persekutuan di lansia seperti itu. Jadi di persekutuan itu kita juga, di persekutuan lansia ada senamnya juga ya, setiap hari Senin, terus hari Jumat itu setiap hari Jumat itu pasti ada kegiatan seperti itu. Jadi keakraban itu kita isi dengan pujian, setelah itu renungan firman. Setelah renungan firman, dari lansia-lansia yang ikut itu kita bagi dalam kelompok. Dan di kelompok itu ada ketua kelompoknya. Ya nanti dalam kelompok itu kita usahakan untuk mereka ini bisa mengatakan isi hatinya seperti apa, dan juga pertanyaan-pertanyaan. Jadi mereka tuh bisa berbicara seperti itu. Jadi mengungkapkan keinginan hatinya atau mengungkapkan apapun
kita bisa dalam kelompok itu. Setelah itu kita nanti akan mendoakan. Terus ada lagi mereka yang terbeban untuk menjadi ketua kelompok ataupun mereka yang mau untuk belajar tentang Alkitab, itu tiap Jumat kedua kita adakan persekutuan pemimpin kelompok itu untuk persiapan mereka. Seperti itu nanti itu dipimpin oleh pendeta Pak Yohanes ya sebagai mentor kita gitu Pak. Jadi kalau kita tuh ada masalah apa-apa kita mesti tanyanya ke mentor seperti itu. Gitu. Nah Bu Hermin, sebelum ke Bu Farida nih, mengurusi di komisi lansia itu, Bu, lansia berapa banyak Bu sekarang Bu? Bukan lansia lah kita, sorry ya ngomongnya. Senior. Sorry Bapak Ibu ya, senior. Ya. Jemaat senior, nanti saya diblokir. Jemaat senior sebelum pandemi itu kira-kiranya 50-60 orang. 50-60 orang Bu? Iya. Nah pertanyaannya gini Bu Hermin, dulu kan Bu Hermin masih lansia muda. Saya bicaranya lansia muda. Bu, masuk ke lansia, Ibu merasa lebih tua atau jemaatnya yang lebih muda, Bu? Gitu ya. Enggak ya mungkin menyesuaikan gitu ya, Pak ya. Jadi Bu menyesuaikan dengan mereka gitu ya? Ya menyesuaikan dengan mereka dan mereka juga harus menyesuaikan dengan kita kayak gitu. Jadi jangan anggap bahwa mereka itu tua, sebetulnya enggak kayak gitu. Iya. Karena pemikiran mereka pun juga masih muda seperti gitu. Jadi waktu saya masuk ke lansia sekitar umur 50-an lebih itu, mereka kan di sana lansia itu kan syaratnya umur 60 tahun Pak, gitu, yang masuk di situ, kecuali pengurus ya, gitu. Jadi waktu saya masuk itu mereka sudah di atas 60, 70 gitu. Iya. Bu Hermin, by the way, jangan panggil Pak Bu. Saya jadi merasa senior. Panggil Teguh aja. Gak guyon. Karena saya selalu terngiang-ngiang senior. Senior lansia. Senior ya. Oke, kalau seperti itu Bu Hermin berarti di komisi senior itu ada unsur, ya sebetulnya ada unsur komunitas, ada unsur caringnya, pemerhatiannya, ada unsur persekutuannya, kayak gitu-gitu Bu ya. Ya membangun relasi di komunitas itu gitu ya, dan kegiatan. Oh ya rekreasi gitu ya. Untuk refresh mereka gitu ya. Iya, ada olahraganya juga. Iya, senam. Aerobik enggak Bu? senam senior ya. Senam senior itu beda Pak, senam lansia. Nah, sebentar. Ini menarik. Saya sendiri terus terang Bu, saya belum pernah melihat secara langsung kegiatannya para ibu-ibu senior, bapak-bapak senior kita gitu ya. Tadi saya terlintas pertanyaan begini, di senior itu kalau mereka bersekutu, berekreasi gitu, repot nggak sih Bu ngurusinya gitu? Kan kadang ada istilah kan semakin tua itu kan semakin kayak anak kecil gitu ya? Iya. Bener nggak sih Bu? Benar. Oh gitu ya Bu? Iya. Tapi itu bisa kita kita janjikan dulu. Jadi sebelum pergi, misalkan kita ngajak mereka ke nginep gitu ya, nginep ke Pacet atau kemana gitu, kita udah sebelum-belumnya itu udah beritahu gitu bahwa harus ngikuti aturan gitu, jangan nggak boleh seanunya sendiri gitu, ngikuti aturan. Dan juga mereka misalkan seperti kalau dijak nginep ya, apa yang biasa diminum, obat-obatan ya dibawa gitu. Tapi nggak terlalu sulit sih, mereka kebanyakan karena ya kepingin ikut ya, jadi ya harus ngikutin peraturan-peraturan seperti itu. Ada aturannya juga kalau kita mau ngajak mereka seperti itu. Oke. Ada yang mutung nggak sih Bu? Kalau misalnya dijanjiin pergi ternyata nggak jadi terus mutung gitu? Oh enggak, biasanya kalau mereka mau pergi ya mereka udah persiapkan diri, kecuali tiba-tiba mau berangkat, tiba-tiba mereka jatuh atau sakit perut atau apa ya mereka nggak jadi ikut. Kita juga maklumi hal seperti itu. Kalau panitia yang batalin Bu? Enggak pernah ya? Enggak. Okay. Karena kita memang perhitungkan matang-matang supaya enggak menyakiti hati mereka kan Pak. Khawatirnya kan gitu. Iya. Kayak anak-anak kan kalau dijanjiin pergi enggak pergi mutung. Iya. Enggak. Oke. Nah kalau Bu Farida ini bukan senior Bu.
Bu Farida ini pemuda. Nah, aku juga kok majelis pembinanya komisi senior. Iya kan baru-baru aja. Enggak ya, enggak juga. Iya kan? Umur 50 udah. Udah ta? Ya. Oh, saya taunya di pemuda. Selalu setahu saya tuh terakhir tuh selalu 2 komisi. Nah, kalau Bu Farida komisi apa Bu pertama? Pertama sih sebagai apa ini? Aktifnya. Aktif. Pengurus dulu. Ya, pengurus. Di komisi remaja pemuda. Remaja pemuda. Dulu kan KPR istilahnya. Oke, terus setelah itu? Setelah itu ketika diangkat jadi majelis, itu pernah jadi komisi anak. Oke, majelis pendamping komisi anak. Iya, komisi anak. Berarti jadi guru sekolah minggu dong? No, hanya cuman majelis, majelisnya aja. Ya. Jadi terus kemudian balik lagi ke komisi pemuda. Lalu kemudian double komisi pemuda dan senior. Nah, di komisi pemuda itu berapa lama, Bu? Sebagai aktivis dan sekaligus majelis. Ya dari mulai awal itu sampai sekarang. Oh, berarti sejak Albert belum lahir sudah di komisi pemuda sejak Renhat. Ya, tapi Renhat masih bayi. Nah, waktu kan sempat kalau waktu di komisi anak kan tidak di pemuda. Pernah sih itu. Terus pernah di komisi ini pembinaan. Itu juga sebagai majelis. Tapi ya tetap di pemuda. Nah, itu kan pemuda ini kan akhirnya kan gonta-ganti gitu kan generasinya. Iya. Generasinya kan ganti gitu. Nah, berarti sekarang sudah generasi keberapa ya? Gak tahu. Karena Bu Farida ini cukup terkenal di pemuda remaja lah ya kan. Sebagai majelis yang paling dicintai. Iya. Gitu loh. Menurut aku sih biasa aja lah. Yang lain juga ada. Kalau nggak ada Bu Farida sepi pemuda remaja. Di senior juga gitu Pak, di senior gitu ya? juga gitu, dicintai dia. Wah, ini makanya nggak boleh turun berarti. Iya. Terus. Iya, nggak boleh turun sama pengurusnya, Pak Pendeta Yohanes. Nah, kalau di pemuda, iya apa apa ya? Tadi kan kalau Bu Hermin kan di senior kan, ya ada apa ya? Bisa ngayomi gitu ya, bisa memperhatikan para seniornya. Kalau pemuda gimana karakteristiknya? Kalau aku sih merasa kenapa saya meskipun seperti ini usianya udah ya, kenapa masih tetap selama masih diterima oleh mereka. Aku tuh kepingin anak-anak teman-teman remaja dan pemuda ini punya masa depan yang mereka tahu bahwa di depan tuh apa yang mereka hadapi. Karena aku kan juga pernah mengalami masa remaja yang ya rodok nggak bagus lah menurut aku sih ya. Suka ngelawan orang tua, terus kemudian memberontak, terus melakukan misalnya disuruh sekolah apa, aku ya akal-akalan. Awalnya mau nuruti orang tua, tapi habis gitu mencelat lagi kemana-kemana. Nah, saya merasa pernah minggat nggak? Pernah. Oh gitu. Pernah minggat gara-gara yaitu dipaksa melakukan sesuatu yang aku gak suka gitu. Nah, saya merasakan bahwa ternyata itu gak bagus gitu. Dan apa ya? Setelah saya mengenal Tuhan sungguh-sungguh tuh saya melihat bahwa pada saat kita belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan, segala sesuatunya tuh nggak tahu kalau itu nggak bagus gitu. Nah, saya tuh merasakan juga ketika aku terima Tuhan Yesus tuh, aku tuh melihat bahwa banyak hal yang aku tuh nggak tahu, tapi gara-gara aku terima Tuhan memilih saya menjadi salah satu anak yang punya masa depan sebagai Tuhan dan juru selamatku Tuhan Yesus itu, saya melihat banyak hal yang sebetulnya aku bilang nggak bisa, tapi ketika aku sudah bertobat ternyata bisa. Dan banyak hal yang menurut aku tuh merasa sampai hari ini pun saya tuh masih melihat sesuatu kekagetan yang Tuhan izinkan. Loh, aku tuh sebetulnya tidak bisa sebelumnya, tapi kok ini sekarang bisa gitu.
Nah, Gitu. nanti saya balik ke Bu Hermin. Pertanyaannya Bu Farida, pernah nggak? Tadi panggilnya C, sekarang kok Bu sih? Iya, saya tuh manggil Bu Farida tuh bingung kadang. Ya, Di pemuda tak panggil Cece. Iya, di kalau di Kalau di majelis tak panggil Ibu gitu. Oh kayaknya, enggak. Padahal setahu aku gak pernah. Nah, dulu pernah nggak bertanya kenapa kok ditempatkan di pemuda? Kok pernah nggak milih misalnya? Aku nggak di pemuda, aku bukan di pemuda deh, aku tak milih di sini misalnya di komisi apa gitu. Ya, aku mungkin mengenal Tuhan itu dengan cara yang unik ya. Aku tuh tidak pernah memilih. Oke. Jadi justru aku yang ditentuin oleh majelis harus ngapain. Saya tidak pernah memilih. Cuman saya hanya memberikan pertimbangan. Misalnya aku ditaruh sini-sini, misalnya kayak gitu. Saya bilang, apakah saya diterima di situ? Jadi bukan karena aku yang tidak bisa menerima, tapi orang lain bisa menerima enggak. Sama waktu diminta lagi di pemuda, saya selalu mengatakan, apakah pemuda masih bisa terima saya? Salah-salah mereka rodok sungkan. Bosen. Rodok sungkan karena saya udah jaraknya jauh dengan mereka ya. Ya, aku merasa seperti kayak gitu sih. Jadi gak pernah saya menolak pelayanan. Oke. Intinya Tuhan mau tempatkan di mana, ya ikut. Nah, kalau Bu Hermin pernah mikir nggak Bu, kenapa kok aku ditawari di lansia ya Bu? Gitu Bu, pernah Bu mikir gitu? Enggak, soalnya gini, waktu saya itu masih di Tapita, waktu itu masih koordinatornya Tapita, ketuanya seperti itu ada Tante Titi Hayat, selalu dia tuh bilang bantuan lansia, gitu. Waktu itu masih lansia ya, belum senior. Bantuan di sana katanya gitu. Saya juga enggak terlalu ngerti gitu kenapa kok dia terus bilang minta seperti itu. Tapi saya enggak pernah mau dengar gitu ya. Sampai beberapa tahun kemudian itu dari pengurusnya lansia itu datang ke rumah gitu. Mereka mau datang, terus mereka minta saya untuk bisa bantu di lansia. Begitu mereka setelah pulang dari rumah saya di rumah saya kan di loteng gitu ya, mereka pada turun gitu. Tante Sel itu bilang, lihat entah, kita tuh sudah maksudnya pada tua, gandeng-gandengan sampai gitu, karena turun seperti itu gitu, bantuan gitu, maksudnya seru. Terus saya bilang ya saat ini saya mikir-mikir dulu ya seperti kayak gitu, tapi kemudian setelah selesai saya pernikahan anak saya baru terpikir untuk ya nggak apa-apa saya kalau bantu di lansia seperti gitu. Nggak berpikir ke komisi lain gitu Bu misalnya? Pernah nggak terpikir kode kah? Dulu ada nggak ya komisi dewasa ya? Enggak, belum ada komisi wanita. Nah, kok nggak kepikir gitu Bu, komisi wanita atau komisi? Enggak, gitu. Karena saya sebetulnya senang kalau saya ngelayani itu di lansia seperti kayak gitu. Jadi sudah di awal ya. Oke Bu. Nah, kalau keluarga gimana Bu? Dukung nggak waktu Ibu misalnya Bu Hermin ngomong ke anak-anak atau ke suami gitu, bicara bahwa ya aku diminta untuk di komisi senior gitu, komisi lansia misalnya gitu. Suami pada saat tahun itu sudah meninggal, sudah cukup lama meninggal. Iya. Jadi saya cuma ngomong sama anak-anak karena saya waktu itu ditunjuk sebagai sekretaris gitu. Jadi di lansia saya minta tolong anak saya yang ngetikkan gitu. Karena saya nggak bisa waktu itu saya nggak bisa komputer kan, harus ada notulen, harus ada apa yang harus kita buat setiap bulan seperti itu. Dan kebetulan anak saya dukung juga sih. Gitu. Nggak pernah Bu yang ngomong misalnya, loh mah kok lansia sih mah, kok nggak komisi wanita atau pemuda gitu? Enggak, mereka tahu bahwa mamanya suka di mana, mereka dukung aja. Okay. Aku yang nggak bisa. Nah kalau Bu Farida nih, apa nggak pernah protes suami sama anak, kok pemuda terus saya? Oh enggak, justru Pak Kris itu sama Axel, terutama Pak Kris, ketika saya ditunjuk membantu, karena umur itu juga masih belum kepala 5 justru, nyaris kepala 5, udah diminta untuk jadi majelis pendamping di situ toh. Yang protes tuh
Pak Kris justru. Protesnya? Ya dia bilang itu bukan dunia dia. Yang di pemuda? Enggak, di di lansia. Ya, di Di lansia. senior. Jadi dia yang protes. Itu bukan dunianya istri saya, waktu itu dia protes ke majelis gitu. Terus ya dikasih tahu alasannya toh, pemuda tetap Pak, ini juga tapi itu tuh bukan dunia dia. Dia enggak akan terlalu banyak menolong kalau dia di situ gitu. Dunianya dia itu di pemuda atau remaja. Itu enggak bisa dia di sana. Bahkan ketika aku udah usia 55 pun ketika masih tetap membantu di situ, ya Pak Kris protes. Nah, tapi sekarang kenyataannya gimana? Ya sekarang kan udah lansia, ya dia gak banyak ngomong. Oh iya, istilahnya gini, iya kita udah sama-sama lansia, ya udah enggak apa-apa masuk lansia aja. Saya sama Bu Farida seumuran ya, soalnya. sama. Oh gitu ya Bu, oke. Makanya udah gitu menyerah kira karena umur deh Pak Krisnya menyerah gitu. Ya terutama dia melihat bahwa saya tidak merasa ada persoalan di lansia gitu. Kan juga saya bukan orang utamanya, yang orang utama kan Pak Pendeta Yohanes. Ya. Ya, saya hanya sebagai pendamping kalau ada sesuatu yang bisa ngobrol, karena kebetulan di pengurus itu kan banyak perempuannya. Nah, saya jembatan untuk itu gitu. Oke. Dan di lansia itu menyenangkan. Serius menyenangkan. Gitu ya? Oh, mungkin di gereja kita nih yang enggak tahu, di lansia itu kalau rekreasi itu ya seperti anak muda. Serius. Gitu ya. Jadi kalau mereka mesti loncat kemana, ada apa, ya melakukan yang sama, enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Cuma kita enggak ada outbound-nya gitu aja. Oh iya Bu, jangan Bu. Jangan outbound Bu. Jangan outbound, jangan flying fox Bu, jangan. Bayangin Bu. Saya enggak bisa. Oke. Nah, tapi semangat Pak Teguh. Ya, kalau semangat pasti ada lah ya. Apalagi ada. dengan teman-teman sebaya gitu kan seneng ya kumpul-kumpul gitu kan. Tapi tidak sesederhana yang kita bayangin. Gitu enggak ya. Juga, enggak. Jadi misalnya kayak almarhum Tante Toti itu, itu tambah lagi. Ketika ada kayak semacam rekreasi yang harus naik tangga gitu, ya dia naik tangga. Kalau harus ayun-ayunan yang gelantung-gelantung, ya melakukan itu hal yang sama. Jadi sebetulnya kita yang salah memandang, apalagi kalau rekreasi kayak gitu yang melok itu kan banyak. Ya. Sampai kadang 70, 80-an, sampai 100 pernah ya Bu Hermin ya. Banyak yang ikut. Jadi sebetulnya dunia komisi seniornya Pregolan itu aktif banget. Cut. Conversation is off. Halo Sobat Podcast. Terima kasih udah mengikuti video podcast ini sampai selesai. Jangan lupa untuk ikuti lanjutannya ya. God bless.